periksa ini. Periksa siapa Bang Gusti? Ucu. Iya Kak. Periksa dulu ya? Boleh. Tapi Kenapa? bukan dokter sih saya. Oh iya, belum dokter. Belum dokter, masih koas. Oh, jadi ini punya siapa? Ini properti studio sih, Oh, properti atau ngambil studio. dari toko sebelah. Buat koas ya? Kan saya bukan dokter nih Kak, tapi dengar-dengar Hah? kemarin tuh ada dokter keren, Kerennya kenapa, Cuk? lagi viral sih. Oh iya. Viral. Teman-teman tahu nggak? Kemarin tuh ada dokter viral. Kira-kira siapa ya kayaknya? Mending kita panggil saja. Kita panggil aja biar lebih enak ya. Oke, kita panggil Dokter Ayu. Yeay. Jadi saya nggak jadi periksa nih. Kemana ini, Kak? Iya, Silakan silakan nih. Dok. Panggil Dok atau Kak nih? Panggil Kak saja. Oke. Iya, oke, Kak Ayu. Biar Oke, mudah. sip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya memberikan inspirasi, tapi mengetahui sosok-sosok yang inspiratif sehingga bisa membantu teman-teman untuk membuka wawasan lebih luas lagi. Jangan lupa ya. Sampai jumpa. Halo. Selamat Yeay. pagi semua. Ini pagi, malam, Pagi kapanpun sih. ya? Oh, oke. Kapanpun tetap pagi semangatnya ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke Kongko Corner Happy Nongki. Karena nongki yang asik Cuma di sini. Yeay. Oke, jadi kali ini kita kedatangan dokter Kak. Mhm. Atau kita panggil dokter atau Kak Ayu nih Kak? Panggil Kak saja. Oh, Kakak saja. Kita panggil Kak Ayu. Iya. Biar lebih unyu. Oke, jadi Kak Ayu, kita dengar-dengar Kak Ayu lagi viral nih. Iya. Banyak di Instagram atau di Instagram, Facebook banyak jadi perbincangan. Jangan, bahkan di infotainment Lambe Turah masuk nggak? Saya belum tahu, saya Belum tidak tahu sih, langganan, saya mohon nggak maaf. langganan Lambe Turah, sorry nggak follow. Tapi dengar-dengar udah masuk ke media-media Bali ya, udah masuk. Sampai kembali. Oh, oke. Mungkin kita mau baca berita viralnya dulu ya. Sorry. kita Nanti baca tinggal dulu. dilihat ya cuplikannya muncul Jadi sendiri. kita ada editing. Viralnya adalah sorry kuota lama. Oh ada capture kemarin. Yang mana? Berita viral Makassar Info. Kenapa foto-foto? Ini dia. Makassar Info. Oke. Ini nggak dipromosi sama Makassar Info. Berjilbab lebih 5 tahun, mahasiswi kedokteran ini beragama Hindu. Ananda Ayu Masnatasari, mahasiswi kedokteran pertama beragama Hindu, berhasil wisuda dan menjadi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Yeay. Cukup membanggakan ini, sangat membanggakan sih. Apalagi bagi saya seorang warga Indonesia yang kulturnya beragam ini, ternyata ada seorang mahasiswi yang berbeda agama pada sebuah mayoritas yang agamanya sama. Itu menurutku sebuah prestasi yang luar biasa. Dan 5 tahun tuh. Dan 5 tahun. Feel-nya gimana Kak, feel-nya? Ya pasti tidak mudah ya, apalagi pas pertama masuk harus menyesuaikan dengan lingkungan. Lebih tepatnya dari segi berpakaian, Oke. mulai dari berhijab itu ya. Awalnya agak bingung harus bagaimana ya, apa tetap digunakan atau tidak. Tapi kan posisinya saya di sini kan masuk ke rumah orang ya, sebagai tamu di rumah orang, berarti harus siap terima setiap aturan tata tertib yang berlaku. Apapun konsekuensinya, ketika memang niatnya untuk tujuan utamanya untuk menuntut ilmu, ya sudah jalani saja. Luar biasa. Akhirnya sampailah di titik ini gitu. Luar biasa, luar biasa. Tapi tanggapan orang, saya penasaran loh, tanggapan orang tua waktu itu gimana ya? Malah pas pertama daftar sudah coba tanya baik-baik. Yes. Sudah berjelas sama orang tua bagaimana. Malah orang tua sudah beri kepercayaan penuh kepada saya karena memang niatnya untuk belajar, niatnya untuk kejar cita-cita, ya sudah apapun yang terjadi kembali kepada diri saya untuk bisa menjaga diri, membawa diri dimanapun berada. Apapun tantangannya jalani saja. Ya walaupun mungkin agak sulit, tidak mudah,
ya pelan-pelan saja jalani, pada akhirnya juga akan sampai gitu. Nah, saya nih agak penasaran ya, ini sekelumit pertanyaan saya. Itu kan berjilbab itu kan bagi orang yang mungkin yang pertama kali mencoba agak ribet ya kayak. Iya. Karena dia harus nutup gini. Saya kadang kalau lihat orang berjilbab bisa kayak Katri ya, berjilbab. Karena jilbabnya meyat-meyat begini. Dan itu kan mungkin bagi orang awam, saya laki-laki tidak pernah. Cuman apakah itu nyaman bagi kakak sebagai orang yang beda agama dan memakai hal yang itu sebagai kewajiban agama lain gitu? Kakak nyaman, bagaimana perasaannya? Kalau pas pertama sih agak bingung ya, ini gimana cara pasangnya. Oke. Tapi Agak menyat-menyat. gimana? Belum pada tutorial malah ya. Iya belum ada juga. Belum ada tutorial, belum ada YouTube, belum akses seperti itu. Jadi saya tanyakan untuk ada teman waktu SMA yang juga jadi senior di Fakultas Kedokteran UNI. Jadi saya tanya gimana cara pakainya. Jadi diajar cara pakai apa sih, peniti. Awalnya saya pakai peniti, tapi kok goyang-goyang. Akhirnya diajar pakai pentul itu ya. Jadi akhirnya ini lebih nyaman pakai pentul itu saja. Gitu. Jangan-jangan Ayu lebih ahli pakai kerudung. Iya. Daripada saya. Benar. Jadi belajar sih, tapi lama-kelamaan akhirnya terbiasa, jadi tahu. Malah biasa saya tegur teman kalau seumpama, ini nggak benar ini caranya. Iya, pro pakai kerudungnya. Anda yang berjilbab lenyap-lenyap kalah Anda. Oh tidak juga. Masih Harus belajar lebih ya kayak saling belajar. belajar ya. Itu menarik tuh Kak. Jadi sempat nggak kepikiran, ini jilbab bikin panas gitu. Ini jilbab bikin nggak nyaman. Atau mungkin antara saking gerah, panas, akhirnya memilih untuk ya sudah mending ini aja gitu, nggak pakai atau gimana. Waktu di kampus ya khususnya. Kampus. Kalau sejauh ini di kampus karena memang sudah terbiasa waktu itu belajar pelan-pelan, akhirnya bisa juga. Tapi kan kadang sih bilang kok rasanya panas gitu, nggak nyaman. Tapi saya lihat lagi teman-teman, yang lain bisa bertahan kok saya tidak gitu. Jadi akhirnya dari situ pasti bisa, teman-teman saya bisa, kenapa saya tidak gitu. Kalau Kak Tri sendiri pakai jilbab kepanasan ya? Awal-awalnya. Tapi lama-lama kebiasaan enggak. Enggak ya. Kalau bisa karena biasa. Iya. Kalau saya kepanasan kenapa ya? Lemak Kak. Lemak. Oke, menarik. Terus Kak, ini masalah jilbab lagi sih Kak. Sempat nggak ada yang negur? Ini kan kita biasa ya di netizen lah suka ngomong sana sini. Iya. Lu nggak pantas lu, hijab lu. Gitu. Atau tinjauan dari teman-teman yang satu komunitas agama, terus ngelihat fotonya Ayu pertama kali. Iya. Kalau dari teman-teman sendiri sih pasti kaget, kok pakai jilbab? Terus saya jelaskan karena memang kuliah di kampus UNI yang memang kewajiban untuk pakai jilbab tetap harus diikuti. Tapi kan mereka juga tahu bagaimana kegiatan ibadah saya di Pura. Jadi bilang akhirnya mereka juga bisa menerima gitu. Jadi biasa saja pada akhirnya Gitu. bisa diterima. Berarti sebenarnya ini bacotan netizen di media saja kali Iya, ya? karena mungkin mereka kan belum tahu bagaimana kisahnya seperti apa. Jadi bukan salah mereka juga. Jadi ya biarlah, nggak apa-apa. Karena ini momen benar-benar bagi banyak orang sangat menarik. Sekarang sedang panas-panasnya isu agama, dengan kehadirannya sosok Kak Ayu ini menjadi udara sejuk bagi para agama. Iya. Mudah-mudahan ya. Terus sedang rame-ramenya kan Kak, berapa isu agama. Lalu, ini Kak, dari teman-teman sendiri, bagaimana mereka menanggapi toleransi agama ini Kak? Atau dari kakak sendiri mungkin? Jadi kalau dari teman-teman pas masuk pertama ya pasti sama saja ya, ada pro dan kontra. Bukan hanya di kalangan mungkin lingkungan kampus, bahkan di kelas masih ada yang pro dan kontra. Tetapi lama-kelamaan mungkin karena dari kebiasaan saya, sikap saya kepada teman-teman, saya sangat menjaga sikap ya, ucapan yang betul-betul saya jaga supaya nantinya tidak berakhir dengan pertikaian. Akhirnya lama-kelamaan teman-teman juga akhirnya membuka diri, bisa menerima saya dalam segala kekurangan dan kebaikan gitu. Jadi akhirnya sama-sama saya. Jadi begitu pula saya memahami, melihat dari kepribadian mereka masing-masing.
apa sih maunya mereka ini. Ya, dipelajari dulu, diriset dulu. Jadi akhirnya oh seperti ini. Akhirnya temukan celahnya, jadinya bisa bersama-sama. Keren. Tapi waktu awal-awal itu lamanya untuk ngeblend dengan satu angkatan kan ya? Iya. Biar mereka kompakan dengan Ayu dan Ayu juga dengan yang lain, itu berapa lama butuhnya? Paling tidak lama, pas awal kan masa orientasi itu saja, pas adaptasi itu selebihnya bisa. Oh, berarti pas teman-temannya kan misalnya orientasi itu kan kita panggil teman, misalnya bagi yang muslim ya, Iya. manggil sholat, oh kok Ayu nggak sholat Iya. gitu, kok Ayu nggak sholat gitu, oh gitu ya, Iya. waktu awal-awal Iya, untuk iya, jelasin iya. itu. Tapi akhirnya lama-lama Akhirnya Mereka tahu. Oh, oke. malah saya ikut mereka ke masjid biasa. Oh, Saya, nongkrong. akhirnya mereka sholat depan, saya di belakang duduk nungguin gitu. Jangan bilang Ayu jaga tas ya. Jaga tas, jaga HP-nya. Biasanya Oke. kayak gitu perempuan. Tapi ini emang kenyataan di masyarakat sih Kak, karena sempet sih ada memes di online. Jadi kalau masalah agama di online tuh baku bacot tuh Kak. Wih, agama ini gini, agama ini. Tapi waktu ketemu sama temen, gue sholat dulu ya. Oh iya, sholat dulu sana. Nanti saya di belakang gitu. Berarti budgetnya lebih banyakan di sosial Di media. sosial media aja. Sebenarnya di kenyataan nggak kayak gitu. Terus Kakak nih selama di kampus Uni sempet juga ikut mata kuliah keislaman juga. Iya, semua dari awal. Berarti belajar sholat, wudu. Lebih ke pengetahuannya sih. Jadi di Fakultas Kedokteran UMI itu ada beberapa materi perkuliahan yang memang berbasis Islami, kayak pendidikan agama Islam, akidah, akhlak, syariah, sampai disiplin ilmu kedokteran, Islam disiplin ilmu kedokteran. Nah di situ tetap saya lalui, saya kerjakan setiap soal-soalnya kalau ada soal-soal, materinya juga saya ikuti. Jadi bahkan pas ujian, ya walaupun mungkin ilmu saya terbatas, tapi yang saya tahu saja kerjakan saja. Istilahnya kan ini materi pelajaran agama. Iya. Kalau memang agama itu kan berarti sudah nggak usah nyontek. Kan padahal ditawari, ini lihat saja ini. Tapi udah ini kan materi agama sudah bisa sendiri. Jadi akhirnya bisa lulus juga tanpa mengulang. Pelajaran agama. Luar biasa. Yang biasanya kalau ujian agama pasti nyontek, ini nggak nyontek. Keren. Anda yang suka mengulang di agama, dipertanyakan keimanan Anda. Oke, menarik ya. Tapi yang menarik lagi, waktu belajar agama sempet kayak nih dosen kaget gitu. Yang betul kan mungkin ada dosen yang nggak kenal Ayu gitu. Iya. Kaget nih suruh praktek wudu semua, apa suruh Ngaji misalnya. ngaji, terus tiba-tiba ke Ayu agama Hindu ternyata gitu. Iya. Apa kaget gitu. Kalau beberapa dosen kan memang sebelumnya saya sudah ceritanya kalau bahasa kedokterannya informed consent. Oh, iya. Jadi kayak bilang dulu di awal, Oh, lapor biar nggak dulu, kaget ya. lebih dulu melapor. Dalam hal ini pada saat itu WD4 kami, Ayah Said, kami panggil Ayah Said waktu itu. Dan beliau, beliau tahu, sangat tahu, tapi tetap diarahkan kalau ada memang materi, kalau secara pengetahuan umum ikuti saja. Tapi nanti kalau lebih ke khusus lagi, kayak semua mengaji dan sebagainya, itu nanti saya saja yang hadapi langsung menghadapi sama saya. Jadi nanti dari beliau, dari saya sendiri akan diberikan tugas yang lain seperti itu. Nah, dengar-dengar juga kan kemarin sempat ke biasa di UMI kan ada yang ke pesantren tuh di Padang Lampe ya kalau salah. Nah, kewajiban ke Padang Lampe ini kakak ikuti atau gimana? Nah itu juga saya tetap langsung menghadap sama beliau, Ayah Said. Ya gimana sebulan ini saya harus ikut atau bagaimana? Tapi dari Ayah Said sudah langsung berkonsultasi dengan pihak universitas. Dan memang selalu ada kebijakan untuk yang non muslim boleh dikembalikan ke tempat ibadahnya masing-masing. Nah di situ boleh berkegiatan di pura, dalam hal ini saya ya di pura, atau mungkin yang teman-teman yang non muslim lainnya bisa kembali ke tempat ibadahnya. Nanti setelah itu dibuatkan laporan. Nah laporan ini yang saya sampaikan kepada Ayah Said, pengganti 1 bulan di Padang Lampe itu kan sebagai syarat untuk bisa lulus dari Universitas Muslim Indonesia gitu. Keren. Saya keren juga sih kampusnya bisa menerima perbedaan juga dan akhirnya tidak mewajibkan pun ke pesantren juga, akhirnya ke pura ya Kak. Dan tidak cuma 1-2 dari pihak kampus, tapi ternyata semuanya bisa. Semuanya bisa dikerjakan.
Nah, masa-masa paling sulit nih Kak, sebagai kakak berbeda agama dan apalagi di fakultas kedokteran ya, yang notabene orang bilang sulit banget tuh di fakultas kedokteran, itu gimana Kak? Ada nggak masa-masa sulit? Masa-masa sulitnya lumayan ya, karena kan kita tahu kedokteran ya mungkin bukan dari selain dari kesulitan dari akademik, juga akhirnya ke pribadi sendiri ya. Jadi saya lebih kesulitan mungkin karena penyesuaiannya saja. Yang pertama tadi pas masa-masa kuliah, kemudian kesulitan kedua mulai masuk ke masa perkoasan. Di koas itu kan tentunya kita keluar dari rumah sendiri, dari UMI kan kita keluar dari kampus ke rumah sakit membawa nama UMI. Nah, di situ ketika menghadapi pasien tentunya tetap saya harus membawa nilai-nilai yang telah diajarkan di Fakultas Kedokteran UMI. Baik itu bagi edukasi ya, edukasi yang dalam ini yang Islami, sehingga pasien-pasien bisa lebih bisa paham, oh ini alumni FKUMI ya gitu. Jadi tetap dibawa itu sampai nanti selesai kelasnya. Jadi semaksimal mungkin saya harus tetap jaga nama baik FKUMI dan UMI sendiri gitu. Dan saya yakin pasien nggak sadar. Iya, pasien nggak sadar. Arahnya cuma Beliau nanya dan beliau diperiksa. Iya, dan diperiksa, nggak sadar pasti. Nggak ada yang tahu. Jadi mungkin ada yang nonton pasiennya Kayu dulu ya. Mungkin Kak kita ternyata Kayu seperti ini. Gitu. Ya mungkin itu. Oke, Kak Tri, ini kan Kak Tri juga dari psikolog nih. Kalau Kak Tri lihat sendiri Kayu gimana? Kalau lihat dari Ayu ya luar biasa sih ininya, struggle-nya dia, istilahnya dari hal yang apalagi tentang masalah agama ya, dari sesuatu hal yang kita sering didapatkan pada saat kita masih kecil, kemudian itu harus menyesuaikan pada saat dewasa, karena gini, biasanya kan kalau kita dalam hal masalah beragama ya, ada satu paham yang kemudian disampaikan orang lain yang kita kemudian pahami. Nah, ketika terjadi benturan, nah bagaimana membuat kedua-duanya itu menjadi bisa menghargai satu sama lain, itu yang terkadang agak susah. Tapi luar biasa gitu. Bisa, apalagi Ayunya bisa betul-betul menempatkan sesuai dengan tempatnya, yang luar biasa. Sama universitasnya itu sebenarnya luar biasa juga. Dan lingkungan Kayu yang sangat mendukung sampai bisa tahap ini pun sangat luar biasa. Tentunya sih orang tuanya ya. Iya, keren sih orang tuanya. Iya. Halo Bapak Ibu. Kalau di Hindu manggilnya apa nih Kak? Kalau saya sih Bapak Ibu sih. Bapak Ibu. Saya kira ada panggilan khusus Bali. Ada ya. Kan kalau di Islam Umi Abi gitu. Saya panggil Ibu Bapak sih. Oh iya Kak. Nih kenapa Kak Ayu waktu dulu kan kuliah di Jogja, terus kenapa pindah ke UMI dan memutuskan juga untuk berjilbab nih? Sempat. Bukannya lebih nyaman ya di Jogja nggak berjilbab, nggak serikat dengan ketentuan Islam? Iya, kemarin kan memang karena pada awalnya kan waktu SMA itu niatnya mau kembali ke Bali, daftar lah SNPTN, SBMPTN ke Bali, tapi memang belum rezeki di sana. Berapa kali tes? Setahun itu. Setahun itu yang SNPTN, SBMPTN sudah itu nanti coba tembak ke Jogja di psikologi lah, lulusnya setahun akhirnya. Oh iya, nggak salah di psikologi. Nggak sampai setahun kalau nggak salah. Sudah itu ditelepon lah oleh ibu. Kalau bisa kesini saja coba tesnya di UMI biar dekat sama ibu. Kan bersaudara cuma 2 orang, kakak cowok 1, saya cewek. Jadi coba dulu tes, kalau memang rezeki ya kembali lagi ke Makassar. Jadi kebetulan waktu itu ya sudahlah, karena memang amanah dari orang tua, pulanglah saya ke sini coba tes di UMI, semua saya tes tulis, saya lulus. Nah dari situlah akhirnya Bu lulus, ya sudah kembali ke sini. Pindah lah saya kembali ke sini lagi. Orang tua dan Kalau begitu tidak kemana ya? Apalagi berbakti dengan orang tua itu kan sesuatu yang luar biasa sih. Saya masih agak lucu sini yang pasiennya Kak Ayu nanti waktu koas dibacain Assalamualaikum Bu gitu. Bismillah ya gitu. Aku nonton podcast loh, kok beda. Tapi emang itulah seninya ya, seni untuk menjadi dokter ya. Iya, dimanapun
pun ya. Mungkin kalau kita juga misalnya saya sebagai muslim ke Amerika pun ya tidak langsung serta-merta saya dengan kemuslimanku mungkin. Saya harus ikuti juga habit di sana, budaya di sana seperti apa, dan itu Menyesuaikan diri. menyesuaikan menjadi dokter. Jadi menyesuaikan bukan berarti berpaling ya. Oh Ya. iya, Menyesuaikan nah, itu penting. berpaling. Tetap Benar. Quotes silakan. Ya, jadi ini sedang rame-ramenya nih kayak masalah agama nih ya kan. Apakah Kak Ayu sendiri setuju dengan bahwasannya kalau ada sesuatu yang buruk agama yang disalahkan? Apakah Kak Ayu setuju? Enggak sih, enggak, kurang setuju ya. Karena ini lebih ke oknum mungkin. Iya. Pribadi orang kan berbeda. Pribadi orang, tiap orang berbeda. Dan pasti tidak dipungkiri ada baik dan buruknya. Oke. Hanya saja mungkin ada yang dominan baiknya, ada yang dominan buruknya. Jadi tergantung lagi pada orangnya. Kalau memang orangnya memang sudah berniat untuk memperbaiki diri, setiap harinya pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Cuma ya kalau memang pribadinya memang stuck di situ, tidak ingin membuka wawasan, ya sudah mungkin akan berjalan di situ saja dengan paradigmanya sendiri, tanpa peduli masukan-masukan, pandangan lainnya, wawasan lainnya, jadi seperti itu. Jadi tergantung oknumnya sih, kalau saya pribadi. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, bukan agamanya yang salah, tapi Karena oknumnya. saya yakin juga karena setiap agama punya rasa yang sama, cinta kasih kan, cinta kasih. Jadi ketika kita saling paham, pasti sudah bisa bersatu dan perdamaian. Gitu. Ya. Berarti Ayu selama 5 tahun ini bisa ini dong, apa sih yang kemudian harusnya bagi pemuka agama atau penganut agama harusnya menginternalisasi nilai-nilai agamanya masing-masing ya? Iya, semuanya. Semuanya. Jadi masing-masing tetap membawa ciri khas masing-masing. Ketika berbaur dengan yang berbeda, setidaknya bisa memperlihatkan. Jadi sekarang bukan lagi zamannya yang harus duduk mendengarkan, oh seperti ini ajarannya, tetapi bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya. Jadi lebih ke aplikasi yang secara nyata. Jadi semua orang bisa melihat, oh istilahnya kayak hal sederhana saja, buang sampah pada tempatnya, memberikan salam pada yang berbeda, menjaga kalau ada yang berpuasa kita menjaga sikap seperti itu. Yang sederhana saja, jadi diaplikasikan saja semaksimal mungkin. Maka dari situ kita akan lebih paham, oh ternyata dia baik ya walaupun berbeda gitu. Jadi hal-hal sederhana bisa menggerakkan hati kita gitu. Luar biasa sekali, kita beri applause untuk Kak Ayu. Maju, Masuk, mundur, maju, mundur, cantik. Ya.